Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih. Baik teman-teman, sesuai dengan video saya sebelumnya, di sini saya akan mereview kekurangan dan kelebihan Benelux Patagonia Eagle setelah pemakaian selama 1,5 tahun. Oke. Nah, baik teman-teman, apa aja nih kendala yang mungkin yang saya akan bahas kendalanya dulu ya teman-teman. Tapi yang pasti kekurangan Benelux ini selama 1,5 tahun ini saya belum banyak ngerasain ya, cuma sedikit aja, dan worth it lah untuk teman-teman beli. Ini menurut pendapat pribadi saya ya teman-teman. Ini kendala yang paling itu yang saya rasakan ya ini aja ya teman-teman. Emang ini mungkin masih model old style semuanya. Oke, ini keras ya teman-teman. Saya nggak tahu nih apa pair couplingnya atau plat couplingnya yang nggak bisa panas dia. Jadi kalau misalnya saya setel di agak jauh di sini, ini agak ke dalam gitu ya. Ini kan jaraknya segini doang ya, segini sedikit ya. Kalau saya bikin sesuai dengan standarnya pabrik 20 mili segini, nanti kalau motor udah panas dia kayak ngelos gitu, kayak apa namanya, masuk giginya kayak agak susah dan loncat gitu ya. Jadi agak saya jauhin. Saya juga kurang tahu, mungkin masukan dari teman-teman yang lain sih di channel saya yang satu lagi. Ini plat kopling dan kampasnya, plat kopling kali ya yang besinya itu diganti ya teman-teman. Untuk substitusinya mungkin dia bisa Tiger atau Mega Pro kali ya, lama. Itu kendala yang pertama ya teman-teman ya. Yang kedua, mungkin belum, yang masih baru beli, yang khawatir kalau bilang mesin panas, emang itu mesin panas ya. Ini mesinnya panas banget, makanya mungkin seharusnya sih menurut saya sini udah bisa pakai radiator ya. Tapi pihak Benelux masih nambahin ke ini aja nih, oil cooler ya. Jadi memang mesinnya panas banget ya teman-teman ya. Sorry berisik, karena saya nih reviewnya di rumah saya pinggir jalan ya teman-teman. Oke, nah tadi mesin panas ya. Tapi itu wajar ya. Biasanya sih saya ngerasain mesin terlalu panas itu di tempat-tempat macet ya, kalau saya pakai ke daerah Sudirman. Tapi kalau misalnya teman-teman daerahnya lancar atau tempat yang lancar, jarak jauh gitu ya, apabila teman-teman touring jarak jauh dan tempatnya lancar aja, oil cooler ini bisa terkena angin dan mungkin lumayan mendinginkan mesin ya teman-teman. Lumayan mendinginkan mesin mungkin. Oke, dan yang ketiga lagi teman-teman, ini teman-teman ya, nggak tahu, saya juga bingung. Dia kalau misalnya jalan sekarang, apalagi kalau boncengan, jadi kalau misalnya dia belok kayak melayang gitu ya, kayak ban kempes. Nggak tahu apa di komstirnya atau juga nggak tahu, atau di mana, atau mungkin di sini yang ada karetnya. Saya juga kurang ngerti juga nih, saya belum periksa. Tapi terkadang aja teman-teman ya, misalnya di kecepatan tertentu dan pada saat ngebelok aja, kalau misalnya dia lurus dia nggak melayang, cuma pas saat mau belok aja. Atau mungkin karena memang stylenya dia style seperti ini, jadi maksudnya itu dia di sini rendah, di sini tinggi kan, jadi kalau ngebelok dia agak melayang gitu ya. Dan satu lagi ya teman-teman harus rajin untuk ini nih, buat baut, karena buat bautnya gampang karatan ya teman-teman. Ini emang dia besinya besi kokoh, tapi kayaknya masih besi asli gitu ya teman-teman. Nggak ada campuran apanya, karbonnya kali ya, besinya. Jadi ada gampang karatan kayak di sini. Jadi setelah teman-teman harus sering nyemprot ya. Di sini juga nih. Jadi saya sering habis cuci
saya sering masukin oli di sini, di celah-celah baut-baut semua ya. Dan karena ini chrome juga ya teman-teman, jadi kalau misalnya habis cuci juga harus kering ya, karena kalau nggak kering nanti di sini ada bekas-bekasnya nih. Nah itu yang kendala yang kadang kita sepelekan gitu. Dan satu lagi nih, saya juga baru tahu kemarinnya, ini di mengkaratan ya teman-teman tuh. Jadi di dalamnya ini udah jebol tuh, walaupun nggak begitu pengaruh banget sama suaranya, soalnya tetap ngadem. Nggak tahu nih apanya nih kok semacam filternya atau gimana ya. Dan kendala lagi, ini kalau habis dicuci ya teman-teman, mungkin karena dia kampas remnya masih pakai apa namanya, asbes kali ya. Jadi kalau cuci tuh dia wah seret banget. Kita ngerem sedikit aja langsung bunyi cit gitu ya, kayak bunyi cit gitulah, jeritan begitu. Dan mungkin ini ya bohlamnya kurang terang ya, karena dia masih pakai ya bohlam biasa. Jadi teman-teman bisa ganti daymaker ataupun ganti yang LED ya. Saya rasa itu nggak begitu masalah. Tapi kalau misalnya dia di tempat penerangannya nggak begitu terang gitu, contoh di jalan yang penerangannya ada tapi nggak begitu terang ya, nah dia nggak begitu kelihatan banget kalau ini. Tapi kalau di tempat gelap sih itu terang banget ya, itu wajar ya. Ya teman-teman bisa ganti dah pakai apa namanya, pakai lampu LED. Apalagi ya teman-teman, saya rasa itu aja ya untuk kekurangannya, sedikit ya yang kendala yang saya. Oh iya teman-teman, ini juga teman-teman harus hati-hati ya, ini gampang patah nih teman-teman. Jadi pada saat teman-teman duduk atau habis ngendarain Benelli, saya kasih contoh ya, itu kan begini kan ya, ini teman-teman jangan sampai tekan gini pahanya ya, jangan neken ya, bisa bikin patah. Kalau sebelah kiri sih oke aja, nggak masalah. Nih sebelah kanan nih, dia ada di sini kayak semacam, dia kan ada modelnya begini teman-teman, ini karet. Terus ini ada dudukannya tuh masuk ke karet. Nah dudukannya tuh yang sering patah nih, karena dia dari plastik di sebelah sini. Kalau teman-teman bisa modif juga, ada yang yang lain bikin pakai dari besi ya. Ini teman-teman harus hati-hati nih, karena sering kejadian. Mungkin yang baru beli kalau nonton video ini harus hati-hati ya. Mungkin untuk saat ini itu ya kendalanya kali teman-teman ya. Mungkin kalau panas bisa diganti dengan oli yang bagus lagi, karena untuk saat ini saya masih pakai oli yang merek Shell yang biru ya, yang semi sintetik. Saya akan coba nanti agak mahalan dikit, nanti saya akan bikin videonya ya, terus saya akan review gimana hasilnya. Oke, untuk kelebihannya ya teman-teman udah pasti tahu ya, dari tampang ini udah lebih ya teman-teman ya. Terus posisi riding juga enak, nyantai, dan ini empuk. Dan bensin menurut saya untuk ukuran 250 cc nggak terlalu boros dan nggak terlalu hemat juga, pas lah ya menurut saya ya. Untuk kelebihan apa ya, mungkin itu kali ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mungkin ini kekurangan yang saya lupa. Ini teman-teman saya lupa nih, ini kekurangannya kali ya. Ini PE kalau misalnya dia tarikan pertama, emang menurut saya powerful banget ya, keren banget. Itu saya rasa 1 detik aja bisa di 60 kali ya, 40-60 ya. Tapi kalau udah kecepatan di 80 ke atas, dia geter ya teman-teman. Jadi untuk motor ini teman-teman bukan untuk kenceng ya, untuk motor santai. Jadi usahakan speednya itu ya di 80 aja paling cepat.
dia sampai 100 karena kasihan. Kasihan ya teman-teman, bergetar dia karena ini yang motornya motor nyantai, dia dari posisi ridingnya juga kan. Itu kekurangan ya teman-teman ya. Jadi itu salah satu yang saya juga tahunya pas sudah beberapa kali saya pakai dan saya coba mau top speed di 100, di 80 udah getar, apalagi 100 saya coba 100 bisa sanggup teman-teman ya. 100 lebih juga sanggup ya, ini kan maksimum 140 nih, 100 lebih juga sanggup ya, cuman getar. Saya kasihan aja sih, lebih kasihan dan lebih takut. Motor baru tertakutnya turun mesin lagi ya. Apalagi ya teman-teman ya, mungkin itu dulu ya untuk saat ini pemakaian 1,5 tahun, kendalanya dan enaknya, kelebihannya pakai Benelli Volkswagen Eagle 250 cc. Mungkin teman-teman ada masukan, jangan lupa di kolom komen tolong ditulis, dan jangan lupa juga teman-teman dukung channel saya dengan cara di subscribe ya, di like dan di share. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Salam sehat selalu dan salam satu aspal. Terima kasih.